Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniati Maharani dengan NIM C0D023009 dari kelas F Program Studi Perpajakan. Di video ini saya akan membahas sedikit tentang pemotongan PPh pasal 21 bagi pegawai yang berhenti bekerja dan mulai bekerja dalam tahun berjalan. Sebelumnya, apa itu pemotongan PPh 21? Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 adalah pemungutan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam tahun berjalan dari suatu pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Pemotongan pajak penghasilan dapat disebut sebagai withholding tax system, yaitu sistem pemungutan. Pemotongan PPh pasal 21 pegawai yang berhenti bekerja dalam tahun berjalan. Berikut adalah beberapa poin penting tentang penghitungan PPh pasal 21 bagi pegawai yang resign di tengah tahun berjalan. Yang pertama, jumlah penghasilan 1 tahun. Pada umumnya, jumlah penghasilan selama 1 tahun adalah jumlah penghasilan teratur dalam 1 bulan dikalikan 12. Namun, jika karyawan tersebut resign di tengah tahun, maka jumlah penghasilan 1 tahun karyawan tersebut dihitung mulai Januari sampai dengan bulan terakhir karyawan tersebut resign. Misal, jika karyawan tersebut resign di bulan Mei, maka penghasilannya dalam 1 tahun adalah jumlah dari penghasilan bulan Januari sampai dengan Mei. Yang kedua, jika PPh 21 yang dipotong lebih besar. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 32 PJ 2015 Pasal 14 Ayat 7. Dalam hal pegawai tetap berhenti bekerja sebelum bulan Desember dan jumlah PPh pasal 21 yang telah dipotong dalam tahun kalender yang bersangkutan lebih besar dari PPh pasal 21 yang terutang untuk 1 tahun pajak, maka kelebihan PPh pasal 21 yang telah dipotong tersebut dikembalikan kepada pegawai tetap bersangkutan bersamaan dengan pemberian bukti pemotongan PPh pasal 21. Paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berhenti bekerja. Yang ketiga, penyerahan bukti potong paling lambat 1 bulan berikutnya. Perlu diperhatikan bahwa karyawan Anda yang resign di tengah tahun berjalan berhak untuk menerima bukti pemotongan PPh 21 paling lambat 1 bulan berikutnya setelah resign. Hal ini terutang pada per 32 PJ 2015 Pasal 23 Ayat 2 bahwa dalam hal pegawai tetap berhenti bekerja sebelum Desember, bukti pemotongan PPh pasal 21 harus diberikan paling lama 1 bulan setelah pegawai tetap bersangkutan berhenti bekerja. Pemotongan PPh pasal 21 pegawai mulai bekerja dalam tahun berjalan. Yang pertama, kewajiban subjektif. Dalam penghitungan PPh pasal 21 untuk karyawan yang masuk pada pertengahan tahun, terdapat 2 kondisi yang perlu diperhatikan. Pertama, karyawan baru tersebut telah memiliki kewajiban subjektif sejak awal tahun pajak. Kedua, karyawan baru tersebut kewajiban subjektifnya dimulai pada tahun berjalan. Kedua, karyawan dengan kewajiban subjektif sejak awal tahun. Pada kondisi pertama, penghitungan PPh pasal 21 tidak jauh berbeda dengan pegawai tetap pada umumnya. Pada masa pajak dimulai bekerja sampai dengan sebelum masa pajak terakhir. PPh pasal 21 dihitung menggunakan bulanan dikalikan dengan penghasilan bruto. Pada masa pajak terakhir atau Desember, PPh pasal 21 dihitung dengan tarif progresif sesuai PPh pasal 17 dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Cara pemotongan PPh pasal 21 pegawai yang berhenti bekerja dalam tahun berjalan. Ivana bekerja di PT Makmur Abadi sejak tahun 2018. Ia berhenti bekerja pada 1 Juni 2024 karena akan meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Selama tahun 2024, Ivana menerima gaji per bulan sebesar 15 juta dan di bulan Februari memperoleh bonus sebesar 10 juta. Masa pajak Januari sampai April. Pada masa pajak Januari sampai dengan Mei,
PT Makmur Abadi melakukan pemotongan berdasarkan ketentuan terbaru pada PMK 168/2023, yakni terbulanan dikalikan dengan penghasilan bruto. Ivana berstatus TK 0 dengan penghasilan bruto 15 juta, sehingga berdasarkan lampiran PP 58/2023, tarif efektif yang berlaku adalah TRA 6%. Berikut penghitungan PPh pasal 21-nya. Bulan Januari, penghasilan bruto 15 juta, TRA 6%, PPh pasal 21 terutang 900.000. Bulan Februari, penghasilan bruto 25 juta, TRA 10%, PPh pasal 21 terutang 2.500.000. Bulan Maret, penghasilan bruto 15 juta, TRA 6%, PPh pasal 21 terutang 900.000. Bulan April, penghasilan bruto 15 juta, TRA 6%, PPh pasal 21 terutang 900. Total 60 juta, PPh pasal 21 terutangnya 4.300.000. Masa pajak terakhir bulan Mei. Ivana berhenti bekerja per 1 Juni 2024. Karena akan meninggalkan Indonesia, Ivana juga sekaligus kehilangan kewajiban pajak subjektifnya. Selanjutnya, dilakukan penghitungan PPh pasal 21 masa pajak terakhir atau seluruh penghasilan yang diterima sampai dengan bulan Mei 2024. Berikut perhitungannya. Penghasilan neto disetahunkan sama dengan penghasilan neto dikali 12 dibagi masa pajak diperolehnya penghasilan. Penghasilan neto sama dengan 15 juta dikali 5 bulan ditambah 10 juta menjadi 75 juta. Penghasilan neto disetahunkan 75 juta dikali 12 dibagi 5 menjadi 180 juta. PPh pasal 21 terutang. PPh pasal 21 terutang disetahunkan sama dengan PPh pasal 21 dibagi 12 dikali masa pajak diperolehnya penghasilan. PPh pasal 21 terutang disetahunkan sama dengan 4.300.000 dibagi 12 dikali 5 menjadi 1.791.667 perak. Cara pemotongan PPh pasal 21 pegawai yang mulai bekerja dalam tahun berjalan. Sandoko bekerja di PT Tunas Mekah mulai dari 1 Agustus 2019. Gaji sebulan Sandoko adalah 12.500.000 dan ia juga membayar iuran pensiun sebesar 200.000 per bulan. Berikut adalah penghitungan PPh pasal 21 untuk bulan Agustus 2019. Penghasilan bruto gaji sebulan sama dengan 12.500.000. Biaya pengurang, biaya jabatan sama dengan 5% dikali 12.500.000 sama dengan 625.000. Iuran pensiun sama dengan 200.000. Total biaya pengurang sama dengan 625.000 ditambah 200.000 sama dengan 825.000. Penghasilan neto sebulan sama dengan 12.500.000 dikurang 625.000 menjadi 11.675.000. Penghasilan neto setahun sama dengan 12 dikali 11.675.000 sama dengan 140.100.000. Penghasilan kena pajak atau PKP. PKP untuk TK 0 sama dengan 54 juta. PKP setelah dikurangi PTKP sama dengan 140 juta 100.000 dikurang 54 juta sama dengan 86 juta 100.000. PPh pasal 21 terutang. PPh pasal 21 terutang tahun 2019 sama dengan 5% dikali 86 juta 100.000 sama dengan 4.305.000. PPh pasal 21 terutang bulan Agustus sama dengan 4.305.000 dibagi 12 sama dengan 358.750 perak.
Baiklah, sekian video pembahasan tentang pemotongan PPh pasal 21 bagi pegawai yang berhenti bekerja dan mulai bekerja dalam tahun berjalan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.